Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi supervisi pendidikan pada mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Aulian Nuraini dengan NIM 223141002. Halo, nama saya Isma Ismatur Rahmah, NIM 223141026. Dan saya Elza Lutfiani dengan NIM 223141031. Nah, di sini kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi supervisi pendidikan. Yang kedua, fungsi dan peran supervisi pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan supervisi pendidikan. Dan yang keempat adalah teknik dan pendekatan supervisi pendidikan. Nah, tahukah kalian apa supervisi pendidikan itu? Iya, benar. Supervisi pendidikan adalah kegiatan supervisi yang dilangsungkan dalam sistem pendidikan. Supervisi pendidikan terdiri dari kata super dan vision. Super berarti sangat lengkap, atas. Sedangkan vision berarti pengamatan, penglihatan. Secara etimologis, supervisi berarti pengamatan, penglihatan dari atas, atau dapat dimaknai dengan pemantauan yang dilaksanakan secara akurat dan sangat teliti oleh orang yang lebih berpengalaman terhadap lainnya untuk meningkatkan mutu. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kimball Willis, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu mengembangkan situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. Supervision is assistance in the development of a better teaching, learning situation. Menurut Houston dan Bruckner, supervisi pendidikan adalah upaya perbaikan situasi belajar mengajar. Dan yang terakhir, menurut Rudyard Kipling Bell, supervisi pendidikan adalah upaya menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara berkesinambungan dan terus-menerus kondisi pertumbuhan pribadi atau kelompok dari guru agar lebih memahami dan lebih efektif dalam merealisasikan semua fungsi pengajaran. Selanjutnya ada fungsi dan peran supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama ada fungsi penelitian. Fungsi ini untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Supervisor tidak boleh berprasangka buruk terhadap guru atas rendahnya hasil belajar siswa, akan tetapi harus berdasarkan fakta dan data melalui pengamatan. Yang kedua, ada fungsi penilaian. Fungsi ini berguna untuk memperoleh data baik buruknya sesuatu. Oleh karena itu, sesuatu yang baik dipertahankan dan kekurangan yang masih nampak diberikan perlakuan agar tidak terulang lagi. Ada fungsi perbaikan. Fungsi ini berguna untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek negatif, kemudian dilakukan perbaikan. 4. Ada fungsi peningkatan. Fungsi ini dilakukan sebagai upaya perbaikan yang merupakan proses berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus.
Selanjutnya, peran supervisi pendidikan. Yang pertama, berperan sebagai koordinator. Ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf di berbagai kegiatan yang berbeda antar guru. Yang kedua, berperan sebagai konsultan. Ia dapat memberi bantuan bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik individual maupun secara kelompok. Yang ketiga, sebagai pemimpin kelompok atau kepala sekolah, ia berperan memimpin seorang staf dan guru dalam mengembangkan potensi kelompok, mengembangkan kurikulum, materi pelajaran, dan kebutuhan keprofesionalan secara bersama. Yang terakhir, sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, serta kurikulum yang sedang dikembangkan. Pelaksanaan supervisi pendidikan. Tahukah kalian ada berapa langkah pelaksanaan supervisi pendidikan itu? Iya, benar. Ada 5 langkah. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengolahan hasil dan pelaporan. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Langkah pertama, persiapan. Persiapan dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyusunan program supervisi. Program sekolah yang disusun harus memuat jenis kegiatan, jadwal kegiatan, prioritas sekolah yang dikunjungi, hasil akhir yang dikehendaki, dan petugas yang melaksanakan supervisi. Nah, jenis kegiatannya antara lain kunjungan sekolah, kunjungan kelas, kunjungan perpustakaan, kunjungan ekstrakurikulam, kunjungan humas, dan lain-lain. Yang kedua, penyiapan instrumen supervisi. Setiap instrumen kunjungan sekolah memuat petunjuk kegiatan, identifikasi sekolah atau personil yang dikunjungi, aspek atau komponen yang diamati atau diteliti atau ditanyakan, dan petunjuk penilaian. Langkah yang kedua, pelaksanaan supervisi. Yang pertama, sebelum melaksanakan kunjungan, terlebih dahulu memberitahu kepala sekolah atau memberitahu kepada guru atau petugas lain yang akan disupervisi tentang akan adanya kunjungan. Nah, maksud dan tujuan serta meminta dokumen tertulis yang berkaitan dengan maksud kunjungan atau supervisi. Selanjutnya, pengawas atau kepala sekolah mulai mengadakan observasi dan dapat diikuti dengan wawancara untuk memperjelas dan memperkuat pengisian instrumen. Setelah diisi lengkap, instrumen tersebut ditandatangani oleh pengawas atau kepala sekolah dan petugas yang disupervisi sebagai tanda persetujuan atas hasil catatan tersebut. Dan setelah kunjungan selesai, perlu diadakan rapat lengkap untuk menyampaikan hasil kunjungan secara umum, pengarahan dan petunjuk umum dalam rangka pembinaan untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan. Namun, hal yang bersifat khusus sebaiknya disampaikan secara individual. Langkah yang ketiga adalah pengolahan hasil dan pelaporan. Pengawas atau kepala sekolah yang mengadakan kunjungan atau supervisi
diwajibkan mengolah dan menyusun laporan dengan menggunakan format yang telah ditentukan dan sekaligus memberikan penilaian dengan pedoman yang telah ditentukan. Kemudian, laporan dan penilaian tersebut digunakan oleh kepala sekolah atau pengawas dalam rangka menetapkan DP3 dan disampaikan kepada atasan untuk masukan dalam rangka pembuatan laporan serta analisis lebih lanjut untuk penentuan kebijakan operasional selanjutnya. Langkah yang keempat adalah evaluasi hasil supervisi. Nah, yang perlu dievaluasi diantaranya yang pertama, program supervisi apakah dapat dilaksanakan? Instrumen supervisi apakah sudah mantap atau masih perlu penyempurnaan? Yang kedua, hasil supervisi apakah sudah sesuai dengan program atau belum? Yang ketiga, apakah ada masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi ataupun pelaksanaan hasil supervisi? Dan yang terakhir adalah tindak lanjut supervisi. Yang pertama, langkah-langkah pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan perorangan atau kelompok. Kelompok dapat berupa kelompok guru di suatu sekolah tertentu, dibina oleh kepala sekolah, atau kelompok guru di suatu kabupaten atau kota madya tertentu, dibina oleh pengawas, atau kelompok guru di suatu provinsi tertentu, dibina oleh kepala bidang atau kepala kantor wilayah. Yang kedua, penyusunan program supervisi selanjutnya. Hasil supervisi merupakan salah satu masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan supervisi. Misalnya, ternyata program tersebut sulit dilaksanakan, sehingga perlu mendapatkan pertimbangan secara khusus dalam penyusunan program supervisi selanjutnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai teknik-teknik supervisi pendidikan. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. Nah, secara garis besar, teknik supervisi pendidikan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teknik individual. Teknik individual merupakan teknik supervisi yang dilakukan secara individu, yang mencakup yang pertama, mengadakan kunjungan kelas, yang kedua, mengadakan kunjungan observasi, yang ketiga, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan mengatasi problem yang dialami siswa, dan yang keempat, membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Yuk kita kupas bersama penjelasan mengenai teknik individual dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation. Kunjungan ini dilakukan oleh supervisor, yaitu kepala sekolah dan pengawas, untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mengajar. Yang kedua, mengadakan kunjungan observasi atau observation visit. Guru dari suatu sekolah diberi tugas untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan mengatasi problem yang dialami siswa. Nah, guru menghadapi berbagai kesulitan dalam mengatasi masalah belajar siswa seperti lambat belajar, kurang fokus, dan kenakalan. Nah, wali kelas berperan sebagai pembimbing utama, sementara di beberapa sekolah, masalah yang tidak dapat ditangani guru diserahkan kepada bagian bimbingan dan konseling. Yang keempat,
membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Di antaranya, yang pertama, menyusun program semester dan mingguan. Yang kedua, menyusun atau membuat satuan program pelajaran. Yang ketiga, mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas. Yang keempat, mengadakan teknik-teknik evaluasi pengajaran. Dan yang kelima, menyediakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik kelompok dalam supervisi pendidikan. Teknik kelompok ini merupakan teknik supervisi yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, mengadakan penataran-penataran. Teknik kelompok dalam supervisi pendidikan yaitu yang pertama, mengadakan rapat atau meeting. Kepala sekolah menjalankan tugas sesuai perencanaan seperti mengadakan rapat dengan guru dalam rangka supervisi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Diskusi kelompok dilakukan dengan cara membentuk kelompok guru berdasarkan bidang studi tertentu yang telah diprogramkan. Kelompok ini mengadakan diskusi secara terstruktur untuk membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengadakan penataran-penataran atau in-service training. Penataran untuk guru di bidang studi tertentu pada umumnya diadakan oleh pusat atau wilayah. Nah, tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut atau follow up dari hasil penataran agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru. Masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan. Di sini, Sucipto menemukan 4 pendekatan supervisi yaitu yang pertama, pendekatan humanistis, yang kedua, pendekatan kompetensi, yang ketiga, pendekatan klinis, dan yang keempat, pendekatan profesional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis didasarkan atas asumsi bahwa guru mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Oleh karena itu, tugas supervisor dalam pendekatan ini adalah membimbing guru agar lama-kelamaan guru dapat berdiri sendiri. Yang kedua, pendekatan kompetensi. Boyatzis mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan yang tercermin dalam sikap seseorang sesuai kebutuhan kerja dan lingkungan organisasi. Kompetensi dianggap sebagai karakteristik individu yang permanen dan berpengaruh terhadap kinerja. Yang ketiga, pendekatan klinis. Pendekatan klinis dalam supervisi bertujuan untuk membantu guru berkembang melalui pembelajaran tatap muka dan individual. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan guru tidak terpisah dari proses belajarnya. Dan yang keempat, pendekatan profesional. Kata profesional menekankan pada fungsi utama guru yaitu menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap profesional. Pendekatan ini berasumsi bahwa supervisi harus berfokus pada tugas mengajar, bukan tugas administratif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.